Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP bagian ke-12. Nomor 1. Pestisida termasuk bahan berbahaya, sehingga dalam pengaturannya juga mengacu kepada titik-titik. A. Peraturan internasional. B. Peraturan Presiden. C. Peraturan Menteri. D. Ketetapan MPR. Atau E. Peraturan daerah. Pembahasannya, mengingat pentingnya peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian, pemerintah berkewajiban untuk mengatur peredaran dan penggunaan pestisida di Indonesia. Selain itu, pestisida termasuk bahan berbahaya, sehingga dalam pengaturannya juga mengacu kepada peraturan-peraturan internasional yang disepakati bersama dengan badan internasional seperti WHO, FAO, Kesepakatan Protokol Montreal, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Peraturan internasional. Nomor 2. Salah satu tujuan pembekuan adalah menginaktifkan enzim-enzim yang terdapat dalam buah dan sayuran yang dapat menyebabkan titik-titik. A. Pengurangan kadar oksigen. B. Kontaminasi mikroba menurun. C. Bahan pangan menjadi lemas. D. Terhambatnya pertumbuhan mikroba. Atau E. Perubahan rasa dan warna selama penyimpanan. Pembahasannya, salah satu tujuan pembekuan adalah menginaktifkan enzim-enzim yang terdapat dalam buah dan sayuran yang dapat menyebabkan perubahan rasa dan warna selama penyimpanan. Menurut Desrosier dan Desrosier pada tahun 1977, enzim dapat mempertahankan aktivitasnya pada suhu serendah minus 73 derajat Celcius, walaupun pada suhu tersebut kecepatan reaksinya sangat rendah. Oleh karena itu, penyebab kerusakan buah-buahan dan sayuran selama pembekuan, penyimpanan beku, dan towing sebagian besar disebabkan oleh aktivitas enzim. Jadi jawabannya adalah E. Perubahan rasa dan warna selama penyimpanan. Nomor 3. Menjaga perbaikan mutu benih secara fisik dan genetik utamanya dilakukan selama processing, sedangkan menjaga perbaikan mutu benih secara fisiologis dilakukan sejak saat titik-titik. A. Prapanen. B. Panen. C. Panen hingga penyimpanan. D. Panen hingga pengolahan. Atau E. Panen hingga distribusi. Pembahasannya, perbaikan mutu benih, fisik, genetik, dan fisiologis untuk menghasilkan benih bermutu tinggi tetap dilakukan selama penanganan pasca panen. Menjaga perbaikan mutu benih secara fisik dan genetik utamanya dilakukan selama processing, sedangkan menjaga perbaikan mutu benih secara fisiologis dilakukan sejak saat panen hingga penyimpanan. Pengolahan benih dalam rangka mempertahankan mutu fisiologis tidak dapat dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara simultan atau menyeluruh dan sistematis dengan menerapkan kaidah-kaidah pengolahan benih secara benar, mulai saat panen hingga penyimpanan. Jadi jawabannya adalah C. Panen hingga penyimpanan. Nomor 4. Untuk produk hasil pertanian segar, selain panas sensibel dan panas laten, proses pembekuan juga harus mengambil panas yang dihasilkan selama titik-titik. A. Proses respirasi. B. Proses konduktivitas. C. Proses pengkristalan. D. Proses hidrasi. Atau E. Proses pendinginan. Pembahasannya, untuk produk hasil pertanian segar, selain panas sensibel dan panas laten,
proses pembekuan juga harus mengambil panas yang dihasilkan selama proses respirasi, yang disebut sebagai beban panas atau head load. Selain itu, pada proses pembekuan juga perlu diperhitungkan proses pembekuan lain yang terjadi, misalnya proses kristalisasi lemak, sehingga panas laten kristalisasinya perlu juga diperhitungkan. Jadi jawabannya adalah A, proses respirasi. Nomor 5. Reaksi enzimatis umumnya terjadi pada permukaan buah dan sayuran yang mengalami penyayatan. Pada permukaan sayatan terjadi perubahan warna menjadi titik-titik. A. Hijau kekuningan, B. Kecoklatan, C. Kehitaman, D. Merah kehitaman, atau E. Transparan. Pembahasannya, reaksi enzimatis umumnya terjadi pada permukaan buah dan sayuran yang mengalami penyayatan. Pada permukaan sayatan terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan karena berlangsung oksidasi fenol menjadi ortokuin yang selanjutnya secara cepat akan mengalami polimerisasi membentuk pigmen coklat atau melamin. Jadi jawabannya adalah B, kecoklatan. Nomor 6. Produk tanaman yang diketahui mengandung lemak tinggi cukup banyak seperti bunga matahari, kelapa, jagung, dan lain-lain. Selama penyimpanan, lemak tidak jenuh akan mengalami proses oksidasi sehingga terbentuk senyawa titik-titik. A. Denitrifikasi, B. Hidroksida, C. Peroksida, D. Herbisida parakuat, atau E. Hidrogen peroksida. Pembahasannya, lemak tidak jenuh adalah lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai utamanya. Lemak yang demikian bersifat tidak stabil dan cenderung mudah bereaksi. Produk tanaman yang diketahui mengandung lemak tinggi cukup banyak seperti bunga matahari, kelapa, jagung, kelapa sawit, wijen, dan lain-lain. Selama penyimpanan, lemak tidak jenuh akan mengalami proses oksidasi sehingga terbentuk senyawa peroksida. Peristiwa yang sama dapat terjadi pada bahan pangan yang mengandung santan atau susu. Jadi jawabannya adalah C, peroksida. Nomor 7. Alat yang digunakan untuk mengukur warna dan kadar nitrogen, vaniligula, sitrat, fosfor, dan sebagainya adalah titik-titik. A. Labu volumetri, B. Refraktometer, C. pH meter, D. kolorimeter, atau E. spektrometer. Pembahasannya, di laboratorium pengawasan mutu hasil pertanian terdapat berbagai peralatan analisa. Misalnya, pertama, refraktometer berfungsi untuk mengukur indeks refraksi. Yang kedua, pH meter berfungsi untuk mengukur keasaman. Yang ketiga, kolorimeter, alat yang digunakan untuk mengukur warna dan kadar nitrogen, vaniligula, sitrat, fosfor, dan sebagainya. Yang keempat, spektrometer berfungsi untuk analisa kualitatif. Jadi jawabannya adalah D, kolorimeter. Saran saya, baca juga peralatan yang lain beserta fungsinya. Nomor 8. Suhu pemanasan yang dapat menyebabkan denaturasi protein adalah titik-titik. A. 50-55 derajat Celcius, B. 55-60 derajat Celcius, C. 60-65 derajat Celcius, D. 65-70 derajat Celcius, atau E. lebih besar dari 70 derajat Celcius. Pembahasannya, perlakuan yang diberikan baik selama penanganan dan pengolahan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fisik bahan pangan. Perlakuan pemanasan yang diberikan dapat menyebabkan terjadi dehidrasi
yaitu menguapnya cairan dari bahan pangan. Pemanasan juga dapat menyebabkan komponen protein mengalami denaturasi, yaitu berubahnya struktur fisik dan struktur 3 dimensi dari protein. Suhu pemanasan yang dapat menyebabkan denaturasi protein adalah lebih besar dari 70 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E, lebih besar dari 70 derajat Celcius. Nomor 9. Dalam peningkatan mutu, pengendalian hama dengan pestisida dilakukan berdasarkan titik-titik. A. Nilai ambang pengendalian. B. Nilai pengendalian. C. Nilai pengendalian hama. D. Nilai ambang terpadu. Atau E. Nilai ambang hama. Pembahasannya, pengendalian hama dengan pestisida dilakukan berdasarkan nilai ambang pengendalian atau AP atau ambang ekonomi atau AE. Cara-cara petani dalam mengambil keputusan berdasarkan ambang pengendalian atau ambang ekonomi dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau SLPHT, menggunakan pestisida yang terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian. Tidak dibenarkan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar dan tidak mendapat izin Menteri Pertanian, karena tidak diketahui kebenaran mutu dan efektivitasnya serta keamanannya bagi lingkungan. Jadi jawabannya adalah A. Nilai ambang pengendalian. Nomor 10, nomor terakhir. Untuk hama serangga gunakan insektisida. Untuk tikus gunakan rodentisida. Berdasarkan penggunaan pestisida secara bijaksana termasuk penggunaan pestisida yang titik-titik. A. Tepat sasaran. B. Tepat jenis. C. Tepat waktu. D. Tepat dosis. Atau E. Tepat cara. Soal ini jadi PR aja lah ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan pengawas mutu hasil pertanian bagian ke-12. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.